Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haimo Panca dari kelas 2 TNK dengan NIM 231344014. Ini adalah video tugas pengolahan sinyal digital yang akan menjelaskan modul 2. Pada modul 2, ada 4 soal yang harus saya kerjakan, yaitu membuat program yang menghasilkan grafik sebagai berikut. Ini nomor 1, ini grafik nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Sebelum ke materi, sebelum penyelesaian soal, saya akan menjelaskan dulu materi yang digunakan dalam menyelesaikan soal. Yang pertama ada plt.stem, yaitu fungsi dari modul matplotlib yang menampilkan batang vertikal dari setiap titik x, y ke sumbu x. Dengan tanda biasanya titik bulat di ujung atas batang. Jadi gambar grafiknya nanti akan seperti ini. Akan ada titik di mana letak misal datanya x, y. Di titik x, y, kemudian ada batang vertikal atau stem dari titik tersebut ke sumbu x. Jadi grafik terplot dengan stem atau sumbu batang. Selanjutnya ada scipy.signal.sawtooth, yaitu fungsi dari library scipy yang digunakan untuk menghasilkan gelombang gigi gergaji atau sawtooth wave. Contohnya di sini gelombang gigi gergaji yang naik secara linear dan turun secara mendadak. Sering digunakan dalam aplikasi elektronik dan pengolahan sinyal. Ini contohnya ya. Untuk membuat grafik seperti ini, berikut contoh program dalam menghasilkan signal sawtooth. Yang pertama kita import numpy, asnp, dan import juga signal dari scipy, import matplotlib, asplt, kemudian di sini ada t sama dengan np.linespace 0,1,500, di mana nantinya akan ada data array dari 0 sampai 1 dengan frekuensi sampel 500. Kemudian kita gambarkan data array tersebut menggunakan plt.plot t,signal.sawtooth 2 dikali np dikali 5 dikali t. Jadi nanti akan naiknya tuh antara min 1 hingga 1 alias 2 ya. Jaraknya 2 ya. Ketinggiannya. Kemudian 5 itu adalah frekuensinya. Jadi nanti akan 1 T itu akan 5 sawtooth, 5 gigi gergaji. Ini kan sampai 1 tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kemudian pada program yang tadi, kita tidak atur width-nya. Sehingga di sini dianggap width-nya itu 1 secara default. Sawtooth jika tidak diatur width-nya itu sama dengan 1. Nah, berikut parameter width pada signal sawtooth. Ketika width-nya sama dengan 1, maka akan miring ke kanan, seperti ini. Tetapi ketika kita atur width-nya dengan 0,5, maka gigi gergajinya akan seperti segitiga simetris, seperti ini. Tetapi ketika kita atur sama dengan 0, yang tadinya seperti ini, berubah menjadi miring ke kiri. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya ada scipy.signal.square. Fungsi scipy.signal.square merupakan bagian dari pustaka scipy yang digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang kotak
atau square wave, di mana ada parameternya itu T berupa array, waktu atau sudut dalam radian, dan duty berupa plot, yaitu rasio waktu di mana sinyal bernilai tinggi atau duty cycle. Sini. Secara default, jika tidak diatur maka duty itu bernilai 0,5. Ini gambar contoh grafik menghasilkan signal square menggunakan scip.signal.square. Selanjutnya ada materi superposisi. Superposisi adalah metode di mana dua atau lebih sinyal dijumlahkan secara titik per titik untuk menghasilkan sinyal total. Nah, gambar di samping ini adalah contoh dari superposisi itu sendiri. Yang pertama di sini ada sinyal 1 yang berwarna biru. Seperti ini sinyalnya. Dan sinyal kedua berbeda frekuensinya. Nah, sinyal superposisinya itu adalah sinyal yang berwarna hijau garis putus-putus. Itu adalah hasil penjumlahan dari sinyal 1 dan sinyal 2. Jadi sinyalnya seperti ini. Oke, materinya cukup sekian. Kita lanjut ke penyelesaian soal. Untuk modul 2, yang soal yang pertama itu, tunggu sebentar ya. Oke, yang pertama kita import dulu, import library yang akan kita gunakan. Pertama kita import warning filter, warning ignore. Kemudian import juga nampi as np. Kemudian import signal as sgn, sehingga nanti ketika ingin dipanggil di kode kita bisa singkat aja sgn ya tulisnya. Import signal from scipy, import signal as sgn. Kemudian import matplotlib, import matplotlib.pyplot as plt. Oke. Kemudian ini juga ada fungsi dari pengaturan keterangan pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi fungsi ini nanti bisa kita manfaatkan dalam mengatur sumbu X dan sumbu Y keterangannya gitu ya. Kita atur keterangannya, misal keterangannya ingin dari 0 sampai 5 dengan setiap jedanya tuh 1, setiap loncatannya 1, kita bisa atur di sini. Kita panggil aja nanti fungsinya set stick array. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, nanti hasil grafiknya diharapkan seperti ini. Ini tuh seperti yang sudah saya tadi jelaskan adalah sinyal dari superposisi, penjumlahan dari dua sinyal yang berbeda frekuensi. Yang pertama kita amati dulu. Di sini sepertinya ada sinyal pertama, frekuensinya sampai sini. Satu gelombangnya, frekuensinya berarti 1 per 0,125 atau frekuensinya 8 ya. 0 per 1,25 itu 8. Dan frekuensi kedua, sinyal kedua itu sampai sini yang gelombangnya besar. Satu gelombangnya periodenya 0,25, jadi frekuensinya 1 per 0,25 itu 4. Jadi kita anggap aja yang tadi yang besar itu 1 ya, kita masukkan di sini frekuensi 1 4, yang satunya lagi 8. Kita atur sampling rate-nya 100, fase awalnya 0, amplitudenya 1. Beda fasenya 0, dan buat array T itu untuk mengatur jarak array T dari 0 sampai 0,5 dengan sampling rate yang telah
kita tulis tadi 100. Oke, kita misalkan S1 itu untuk sinyal 1, fungsinya itu B ditambah A dikali NP sin dalam kurung 2 NPP frekuensi 1 dikali T ditambah NP dikali dot degree kuadrat radian. Fase awal. Fungsi 1 dan fungsi sinyal 1 dan sinyal 2 itu sama, yang membedakannya itu berada di frekuensinya. Jadi kita tulis untuk sinyal 1 frekuensi 1, yaitu variabel yang kita inisiasi di awal yang atas ini, dan frekuensi 2 untuk sinyal 2. Kemudian saat diplot, kita gambarkan dari T, sinyal 1 tambah sinyal 2. Sehingga nantinya akan yang muncul itu, yang tergambar itu adalah sinyal hasil penjumlahan dari sinyal 1 dan sinyal 2. Sinyal superposisinya. Kemudian di sini ada title, kita atur title, kita atur keterangan sumbu Y, sumbu X juga. Untuk sumbu X, kita atur labelnya, plt.label, yaitu times S. Dan sumbu Y beri label voltage dalam kurung MV dengan sintak plt.y label. Kemudian title juga diatur sinplot menggunakan sintaks plt.title. Selanjutnya untuk mengatur keterangan pada sumbu X dan sumbu Y, kita memanfaatkan fungsi yang kita sudah run di atas tadi ya, yaitu set underscore ticks underscore array. Kita masukkan yang pertama, kita plt.yticks, kita atur yang Y, yaitu dari min 1 hingga min 1,5 hingga 1,5 dengan jaraknya 0,5. Jadi nanti akan hasilnya seperti ini, dari min 1 sampai min 1,5 sampai 1,5 dengan jarak tiap titik itu 0,5. Kemudian atur juga yang sumbu X, yaitu dari 0 sampai 0,5 dengan setiap titik berjarak 0,1. Selain itu, kita tambahkan juga grid ya. Di sini ada grid menggunakan plt.grid seperti ini. Dan plt.show juga ya untuk penampilan. Kita coba run. Maka hasilnya seperti ini. Seperti ini, sudah sesuai sama soal ya, sudah sesuai. Nah, seperti itu ya. Ini penjelasannya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Cari dulu frekuensi, kemudian amplitudenya, atur-atur semuanya. Kemudian di plotnya S1 plus S2, atur sumbu X, sumbu Y, title, sehingga gelombang hasilnya adalah gelombang kompleks hasil dari penjumlahan S1 dan S2. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, gambar grafik diharapkan seperti ini. Jadi ini tuh memanfaatkan plt.stem ya. Stem seperti ini, stem. Dan sinyal sawtooth ya, ini sinyal sawtooth. Ini tuh sinyal sawtooth dengan width 1 ya, soalnya ini miring ke kanan. Atau kita tidak usah atur width-nya, WIDT. Kita amati dulu di sini sample rate-nya ada berapa. Kita hitung titik-titiknya untuk menentukan sample rate yang kita akan masukkan nanti. Sample rate-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
20 dikali 3, dikali 2, 40 ditambah 10, 50 ya, sampel rate-nya 51. Oh, 51 ya, karena sampai sini. 2 dapat menunjukkan. Ya, ini sampai sini tuh 11. Berarti 20 tambah 20, 40 ditambah 11, 51 frekuensi sampelnya. Kemudian kita cari tahu juga frekuensinya. Frekuensinya ini mengulang setiap naik turunnya 1/20. Jadi 1/20 ya. T-nya 1/20 atau frekuensinya 1/20 ya. T-nya 20. Periodenya 20, frekuensinya 1/20. Fase awalnya 0, amplitudenya 2. Beda fase 0. Kemudian untuk array T, yaitu sumbu X, np.line space 0 sampai 50. 0 sampai 50. Dan frekuensi sampel yang sudah kita atur tadi, kita hitung tadi 51 ya. Kemudian kita buat juga S sebagai yang nanti akan muncul di sumbu Y, yaitu sawtooth sinyal continue discrete. Rumusnya seperti ini, B ditambah A dikali sgn.sawtooth dalam kurung 2 dikali np.p dikali frekuensi dikali T ditambah np.d2 radian dalam kurung fase awal. Kemudian kita atur juga ukuran dari gambar ya, agar sesuai hasilnya nanti. Kita atur lebar dan tingginya itu 11/5. Kemudian di plotnya, plot stem, plt.stem, sehingga nantinya akan membuat grafik batang yang menunjukkan data tiap titik. Kemudian kita atur juga X label, Y label, title, seperti ini. Dan atur keterangan di sumbu X dan sumbu Y dengan memanfaatkan fungsi yang tadi ya, set underscore text.array. Dari 0 sampai 50, kemudian dari min 2 sampai 2. plt.grid, plt.show. Kita coba run. Setelah di run, ini dia hasilnya. Hasilnya sudah sesuai dengan soal. Memang tampilannya agak berbeda karena soal ini tidak dari hasil collab ya. Jadi tampilan bukan dari collab. Jadi seperti ini hasilnya ya. Menghasilkan grafik sawtooth dengan plot plt.stem. Jadi ditampilkan tiap titik. Tiap titiknya seperti ini dengan garis batang menuju sumbu X ya, seperti ini ya. Selanjutnya ada soal yang ketiga seperti ini. Ini juga sama sawtooth, gelombang sawtooth, dan memanfaatkan juga plt.stem. Tapi yang berbeda di sini gelombang gergajinya, gigi gergajinya tuh segitiga, seperti segitiga ini ya, segitiga. Jadi naik turunnya seperti ini, naik turun. Tidak turun secara langsung gitu ya, tapi naik terus turun juga perlahan. Jadi seperti segitiga simetris, di mana fungsinya caranya seperti tadi juga sama. Kita hitung dulu hitung dulu sample rate-nya untuk menentukan sampling rate, frekuensi sampel, yaitu jumlah titik yang akan dimunculkan. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 2, 4, 5 semuanya. Ternyata ada 51 titik juga. 51 titik.
dan frekuensinya yaitu berulang setiap 20 ya. Ini 20 sama lagi. Frekuensinya 20. Pas awalnya 0, amplitudenya 2, B-nya 0. Line place-nya sama seperti tadi ya. Soal nomor sebelumnya sama dari 0 sampai 50. Dengan sample rate yang sudah tadi cantumkan. Fungsinya juga sama seperti yang awal. Yang membedakan ini karena seperti segitiga ini, kita manfaatkan parameter width dalam mengatur agar bentuk sawtooth-nya itu berbeda. Seperti yang saya bahas di materi tadi. Parameter width ini kita atur 0,5 sehingga nanti hasilnya seperti segitiga simetris. Kemudian ini untuk mengatur gambarnya ya, lebar, tinggi 11,5. Kemudian diplot dengan plt.stem t,s. Atur juga X label, Y label, title, kemudian keterangan tiap titik dari Y tix dan X tix kita atur juga dari 0 sampai 50, kemudian Y-nya dari min 2 sampai 2. plt.grid, plt.show kita coba run. Hasilnya sudah sesuai ya, seperti ini. Sudah sesuai. Jadi hasilnya seperti ini. Signal sawtooth dengan width 0,5. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu penggunaan plt.stem juga, yaitu memanfaatkan plt.stem. Jadi nanti akan diplot tiap titik seperti ini dengan garis batang atau stem. Yang pertama kita hitung juga sample rate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dikali 2. 22. Jadi sample rate-nya ada 22. Frekuensi sampelnya ada 22. Kemudian frekuensinya itu 1 per ini sampai ke ujung sini. 1 per kira-kira ini 1 per 2, 1,5 ya. Frekuensinya iya 1 per 2, 1,5. Dan fase awalnya 0, amplitudenya 13, B-nya amplitudenya 13 ya, di sini 13. Kemudian kita buat array T sama dengan np.line space dari 0 sampai 21, koma frekuensi sampling. Kemudian ada ini tuh adalah superposisi dari signal kotak dan sinyal sin. Jadi nanti ada sinyal kotak, sebenarnya itu ini tuh sinyal kotak dan sinyal sin, sinyal sinus. Dijumlahkan jadi seperti ini. Yang kita coba yang S1 itu sin, kita buat yang S1 itu sinyal sin ya, B tambah seperti ini fungsinya. Yang kedua itu sinyal kotak, kita panggil menggunakan sgn.square. Frekuensinya sama, yang membedakan hanya jenis sinyalnya. Kemudian kita atur juga ukuran gambar yang akan nanti dihasilkan itu sebesar 10,6 dan plt.stem-nya T S2 dikurang S1 ya, yaitu S2 dikurang S1. Atur X label, Y label, atur title, judul, ini atur keterangan di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian plt show. Nah, di sini tidak ada grid, jadi tidak usah plt grid. Kita run. Setelah di run, hasilnya seperti ini.
Jadi gelombang itu hasil dari pengurangan sinyal square dikurang sinyal sinusoidal. Mulai dari 0 hingga 21 ya, 21, amplitudonya 13. Ya, oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari modul 2. Saya Hayamo Panca, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.